Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama saya Fani Imaniar. Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan luapan air kali, ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Lansia dan balita bahkan harus dievakuasi petugas akibat rumahnya terendam banjir. Sementara di Subang, Jawa Barat, puluhan rumah di wilayah Pantura terendam banjir dampak dari pendangkalan sungai. Ratusan rumah warga di Kampung Kaliulu, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Sejumlah lansia dan balita yang terjebak banjir harus dievakuasi petugas BPBD menggunakan perahu karet dan pelampung. Derasnya arus air sempat menyulitkan petugas BPBD untuk melakukan upaya evakuasi. Kesulitannya tadi itu medan mungkin area persawahan. Jadi kendala kita mungkin debit airnya cukup tinggi. Sementara itu diguyur hujan seharian, akses jalan di depan Plaza Pemanukan Subang terendam banjir. Warga harus ekstra waspada saat melintas agar tidak tergelincir maupun mengalami mati mesin. Selain merendam akses jalan, banjir juga merendam puluhan rumah warga Desa Mulyasari, Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya 2 sungai yang mengalami pendangkalan serta buruknya sistem drainase. Kalau hujan sehari 2 hari nggak ada banjir gitulah, ini mah hujan semalam banjir. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan agar banjir tak menjadi permasalahan menahun yang terjadi tiap musim penghujan tiba. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seminggu terakhir beberapa daerah di Indonesia mengalami cuaca ekstrim. Tidak hanya itu, BMKG pun mengeluarkan peringatan siaga di beberapa provinsi. Untuk mengetahui potensi cuaca ekstrim dan daerah mana saja yang harus waspada, kita sudah terhubung dengan Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Mbak Fani. Baik, Pak Guswanto, cuaca beberapa hari ke belakang ini setiap malam hujannya cukup bisa dibilang badai malah ya, khusus untuk wilayah Jabodetabek sendiri. Ini penyebabnya apa ya Pak? Siklon apa? Baik Mbak Fani, jadi kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa penyebab. Tapi yang pertama kita lihat bahwa monsun Asia saat ini menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Ini kalau kita lihat berdasarkan indeks change atau cross equatorial northerly surge-nya atau arus lintas ekuator. Nah, adanya seruakan dingin ini disertai dapat berdampak langsung pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Jabodetabek. Kemudian di samping itu kita juga mendeteksi adanya sirkulasi siklonik di sebelah barat daya Lampung ya, juga mendukung terbentuknya massa udara atau konvergensi di sepanjang pesisir barat Sumatera, Pulau Jawa, sehingga ini terpengaruh juga di dalam peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek. Kemudian kalau kita merujuk pada perakiraan cuaca berbasis dampak untuk tanggal 28 sampai 1 Maret besok, ini kita lihat Jawa Barat itu siaga, Jawa Tengah siaga, Jawa Timur siaga, Banten siaga, Nusa Tenggara Timur siaga, Kalimantan Barat siaga. Sedangkan ada beberapa wilayah lainnya seperti DKI Jakarta sudah menurun menjadi waspada ya, karena kemarin dia siaga. Jogja juga waspada, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Lampung dan beberapa wilayah di Sulawesi dan Papua Barat. Nah, hal ini kita juga harus melihat perkembangannya. Sepertinya kita lihat wilayah Jawa Barat, siaganya di mana Jawa Barat? Untuk tanggal 28 Februari ini sampai besok pagi jam 7, itu yang kita lihat siaga saat ini bergeser, tidak lagi di Kerawang, tapi di Sukabumi. Sedangkan yang selebihnya itu ada posisi waspada. Kita lihat di Cianjur, Kota Bogor, Majalengka, Tasikmalaya, Bekasi, Cirebon, ini masih posisi waspada, artinya curah hujannya bisa juga menimbulkan genangan. Kira-kira itu Fani yang bisa kita gambarkan.
Nah, Pak Guswanto, kalau dalam katakanlah level siaga begitu, pemerintah daerah ini harus mengeluarkan kebijakan seperti apa untuk para warganya atau juga beberapa infrastruktur pendukung yang ada di wilayah tersebut? Baik, kalau kita melihat dari level siaga, di sini kita bisa yang harus dilakukan antara lain, misalkan kita harus berhati-hati bila beraktivitas di luar rumah. Barangkali nanti ada banjir dan ada genangan, itu kita. Kemudian juga kita mencari informasi ya, artinya apakah waspada ini harus meningkat atau tidak gitu. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan pihak terkait ya, artinya bahwa apakah saluran drainase dan lain sebagainya cukup menampung air yang paling tidak Mbak Fani, artinya kita melakukan mitigasi dini lah, artinya pohon-pohon yang di sekitar rumah kita yang udah lapuk kita tebang. Kemudian drainase yang mengelilingi rumah kita juga kita lihat apakah kita juga barangkali persiapan bahan pangan dan lain sebagainya. Apabila terjadi peningkatan dari waspada menjadi siaga, kita sudah aman bisa tinggal di rumah dengan baik. Itu kira-kira. Oke. Tapi Jabodetabek dari level waspada sekarang masih ada potensi untuk kembali menjadi siagakah di beberapa waktu ke depan, Pak Guswanto? Ya. Kalau kita lihat potensi itu masih ada, tapi yang tertinggi kita lihat pada waktu kita lihat ya tanggal 22 itu kita mengeluarkan rilis, DKI juga menjadi siaga sebagian. Kemudian tanggal 26 sampai 27 kemarin juga terjadi peningkatan juga, itu ada siaga. Nah, untuk 28 sampai 1 Maret ini Jabodetabek yang mendapatkan level siaga itu di Tangerang yang perlu kita lihat. Di sini kita lihat Tangerang. Sedangkan waspada itu ada di Bogor, Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Di sini hanya Jabodetabek, Tangerang seperti yang kita lihat ya. Wah, rumah saya siaga Pak, berarti saya harus hati-hati nantinya Pak Guswanto. Ya, nah, kita lihat nanti. Nah, Pak Guswanto, potensi cuaca ekstrim yang disebabkan oleh tadi pergerakan siklon ini memang cukup common terjadi di bulan Februari hingga Maret, atau akan nanti bisa terjadi lagi atau ya katakanlah ada perpanjangan begitu, April, Mei sampai nanti Juni begitu? Ya, Fani saya perbaiki dulu, tadi Fani menyampaikan ini karena siaga karena siklon, jadi bukan siklon ya, iya. Sirkulasi siklonik, jadi masih awal. Siklonik. Kalau siklon itu kan ada perkembangannya nanti, jadi sirkulasi siklonik, low pressure area, kemudian bibit siklon baru menjadi siklon ya. Ini yang perlu kita ini. Kemudian kalau kita lihat memang saat ini itu kan bulan Februari ya. Biasanya Desember, Januari, Februari aktivitas sirkulasi siklonik, bibit siklon dan beberapa sejenisnya itu lebih cenderung terjadi di wilayah selatan ekuator. Sedangkan di bulan September, Oktober, November itu dia lebih cenderung beraktivitas di utara ekuator. Kira-kira seperti itu. Sirkulasi siklon. Pak Guswanto mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai tadi gitu, ada sirkulasi siklonik, kemudian juga bibit tadi ya, mungkin kemudian sampai dengan siklon gitu. Level-level cuaca ekstrim disebabkan oleh tadi level-level siklon ini seperti apa sih Pak? Baik. Kalau kita lihat ya, berdasarkan sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik itu adalah semacam ada tekanan rendah di situ, misal tapi tekanannya masih di atas 1000 ya, kemudian 1000 milibar. Kemudian dia akan mengumpul dari situ, maka terjadi perlambatan angin, maka itu menjadi. Kalau dia tetap meningkat terus, maka kita identifikasi dua hal, yaitu kecepatan dan tekanan. Kalau dia meningkat terus, tekanannya menurun menjadi dari di atas 1000 menjadi ke bawah 1000, misalkan 900 sekian ya, maka dia lihat kecepatannya pasti di atas 45 km per jam. Nah, ini bisa menjadi siklon tropis. Inilah yang kita perpadai. Jadi ada kembali lagi dua ukuran, yaitu kecepatan anginnya dan satu lagi adalah tekanan di pusat itu, pusat sirkulasinya menurun hingga di bawah 1000.
Itu yang bisa baru dikatakan menjadi Siklon. siklon tropis. Dan ini Oke. sudah cukup bisa membuat hujan dan sebagainya. Untuk daerah tertentu bisa berdampak cukup parah apabila terjadi. Ini yang terjadi ketika kemarin ya di akhir tahun itu yang dianggap cuaca Ya, ekstrim. di Pak Seroja tahun Ah. 2021. Oke, baik. Pak Guswanto, pasti dari BMKG sendiri untuk menghadapi beberapa ya katakanlah dinamika sirkulasi siklon ini, cuaca ekstrim ini, tentunya juga sudah berkoordinasi kan dengan pemerintah daerah setempat, terutama yang tadi dianggap sebagai daerah level siaga, terus kemudian juga BNPB dan BPBD setempat. Ya, betul Fani, kita juga melakukan koordinasi, misalkan koordinasi vertikal maupun horizontal. Kalau koordinasi horizontal itu kita lakukan antar kementerian lembaga, kita informasikan baik melalui WA Group, melalui informasi server to server, seperti Basarnas, kita juga sudah ada server kita di Basarnas, termasuk di BNPB. Untuk membuat perakiraan cuaca berbasis dampak, kita bekerjasama dengan BNPB, sehingga di sana sudah ada server to servernya. Kemudian secara vertikal kita berkoordinasi ke bawah, karena BMKG memiliki UPT sekitar hampir kurang lebih 180 UPT di seluruh Indonesia. Dan masing-masing UPT di BMKG baik tingkat provinsi ini juga berkoordinasi mendasar dengan kepala BPBD di masing-masing provinsi maupun kepala BPBD di kabupaten kota. Nah, informasi-informasi ini biasanya didahului dengan adanya peringatan dini. Nah, dari peringatan dini itu mengambil action, early action, baru itu yang bisa kita berikan. Jadi bisa juga masyarakat datang ke lokasi di UPT kita di daerah, tidak harus menunggu didatangi, tapi bisa masyarakat proaktif datang ke kantor-kantor BMKG terdekat untuk menanyakan tentang cuaca ekstrim yang terjadi. Demikian, Fani. BMKG terbuka ya untuk tadi menjawab segala pertanyaan dari masyarakat terkait dengan potensi cuaca ekstrim ini. Mungkin terakhir Pak Guswanto, jenis bencana apa saja yang bisa disebabkan atau menjadi dampak dari cuaca ekstrim atau tadi sirkulasi siklon ini? Baik, jadi kalau kita lihat, Fani, sirkulasi siklonik itu kan hanya salah satu penyebabnya ya. Karena dinamika atmosfer, ada yang namanya konvergensi, konfluensi, kemudian ada juga monsun dan lain sebagainya, ada juga dinamika atmosfer, MCU dan lain sebagainya. Nah, potensi bencana hidrometeorologi sepanjang yang kita catat, yang terjadi, misalkan pada periode Desember, Januari, Februari, itu biasanya banjir, longsor, gelombang tinggi, kemudian puting beliung ataupun angin kencang. Ini tergolong bencana hidrometeorologi basah. Ada bencana hidrometeorologi kering biasanya terjadi di bulan-bulan kemarau, misalkan kekeringan, karhutla, gelombang tinggi, ada juga terjadi angin kencang. Tsunami? Itu terbagi dua. Jadi sebenarnya Indonesia ini sepanjang tahun selalu terjadi bencana hidrometeorologi basah dan kering. Tapi jangan sampai jadi tsunami ya Pak ya? Oh, tsunami Betul. itu karena gempa. Baik. Ya. Nggak boleh diketawain karena ini bencana alam. Baik, Betul. Pak Guswanto, terima kasih atas waktunya, atas informasinya yang sangat komprehensif dan semoga ini bisa menjadi semacam lagi-lagi pertimbangan untuk warga untuk beraktivitas dalam tadi dinamika cuaca ekstrem ini. Siapa tahu mungkin dari beberapa dari kita yang levelnya siaga mungkin bisa WFH, alih-alih WFO ya Pak ya. Betul, Fani. Yang penting adalah early action daripada peringatan ini. Baik, mitigasi yang penting. Baik, terima kasih Pak Guswanto atas informasinya selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Sampai jumpa Bapak, terima kasih sekali lagi, selamat malam. Terima kasih, Fani. Selamat malam. Pemirsa, atas alasan keamanan Richard Eliezer dikembalikan ke Rutan Barreskrim Polri, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.